Kemudian yang terakhir, yang bukan yang terakhir, yang keempat dari materi yang kita akan sampaikan. Yang keempat ini tadi time frame, yang kelima sekarang. Yang kelima adalah strategi entry ya, strategi untuk entry. Apa strategi yang entry yang bisa kita lakukan? Yang pertama dicatat bisa menggunakan strategi pin bar. Yang kedua kita bisa menggunakan strategi pola candle engulfing. Yang keempat, yang ketiga kita bisa menggunakan strategi inside bar yang kemarin sudah kita bahas, inside bar. Kemudian yang keempat kita menggunakan strategi inside bar dengan breakout yang gagal atau false breakout. Ya, inside bar dengan breakout yang gagal. Ya, nanti coba kita lihat satu persatu. Jadi kita bisa menggunakan teknik strategi yang namanya strategi pola candle ya, pola candle yang selalu muncul dan ini betul-betul valid. Yang pertama pin bar kemarin gambarnya seperti ini. Berada di puncak, berada di level psikologinya atau di puncaknya. Yang kedua engulfing menutup. Yang besar ditutup, yang kecil ditutup yang besar. Kecil ditutup yang besar. Inside bar itu panjang, kemudian berikutnya kecil tapi berada di antara itu, berada di ring sebelumnya. Jadi berada di ring sebelumnya. Ya, candle sesudahnya itu berada di ring sebelumnya. Dan ini harus berlawanan warna. Kalau awalnya misalnya merah, ini harus berubah jadi warna hijau. Ya, harus berubah. Artinya harus berbeda. Namanya inside bar. Kemudian inside bar dengan false breakout. Inside bar dengan false breakout. Inside bar dengan breakout yang gagal. Sehingga contohnya ini yang keempat ini ya, inside bar dengan false breakout itu hampir sama. Jadi mungkin awalnya ini warna merah. Ini candlenya seperti ini. Kemudian berikutnya ditutup dengan candle warna hijau. Candle warna hijau. Kemudian berikutnya setelah ini muncul candle kembali warna merah, tapi panjang. Ya, dari tren turun ini ada inside bar, kemudian dilanjutkan warna merah. Dari sini harusnya logikanya naik, tapi ini turun. Tapi turunnya dia mencoba untuk breakout gagal. Namanya inside bar dengan false breakout, dengan breakout yang gagal. Maka ini akan sangat kuat naiknya. Berpotensi akan sangat kuat naiknya. Dari sini kita bisa nanti lihat kondisi pasarnya dari hanya menggunakan ini, tetapi tentu sebelumnya tadi sudah kita kawal strukturnya bagaimana, kemudian dari support resistennya, dari tren, dari ringnya sudah kita kawal. Hanya yang terakhir kita menggunakan strategi untuk entry-nya menggunakan empat jenis pola candle ini. Ya, contohnya begini. Ya, contoh kita menggunakan time frame H4 misalnya ya. Kita menggunakan time frame H4, ketika di time frame H4 kita menggunakan strategi yang pertama namanya pin bar ya. Pin bar itu gambarnya tadi ya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Berada di puncaknya dia tiba-tiba membentuk satu candle kecil dengan sumbu yang panjang. Nah, kita bisa masuk di area selanjutnya dengan posisi melawan ya atau buy. Kemudian yang kedua yang kedua tadi ada engulfing ya. Engulfing berarti menutup. Ketika dia naik atau turun dia menutup ya, menutup candle sebelumnya. Berada di puncaknya dia menutup. Berada di puncak trennya, kita lihat di puncak trennya dia menutup candle sebelumnya. Nah, ini contohnya. Ketika dia turun ini kemudian di level pentingnya, maka selalu diingat ada
yang menjadi kuncinya, yaitu level penting, level psikologinya. Harus berada di level psikologi, kemudian dia membentuk atau menjadi engulfing, menutup candle sebelumnya. Maka kita tempatkan entry buy kita di sini. Entry buy kita di sana. Nah, itu kan kita dapatnya hanya kecil ya. Jangan dilihat dari candlenya, tapi dari pergerakannya. Dapat 570 sekian pip itu sudah lebih dari cukup. Bahkan ini target harian kita. Target harian dalam kondisi normal 500 sekian sudah lebih dari cukup untuk trading harian. Kemudian yang selanjutnya dengan inside bar ketika berada di puncak sama, berada di puncak dia muncul inside bar itu ya. Inside bar itu seperti apa? Nah, kemarin sudah kita bahas inside bar itu candle yang terakhir itu berada di dalam atau berada di dalam candle sebelumnya. Ini berada di tren ya, berada di tren atas. Kita lihat di sebelah kiri ada level psikologi di sana. Ya, ada level psikologi di sana. Kemudian ini menjadi pertanda, ini menjadi signal. Ya, insight itu yang kedua itu di dalam, berada di dalam ringnya, bukan lebih panjang. Termasuk sumbunya berada di ringnya. Nah, entry kita di mana? Di sesudahnya di sini. Kita ambil posisi sell-nya di situ. Ya, tentu setiap kita masuk selalu kita siapkan resikonya. Jangan kita hanya berharap profitnya saja. Kemudian berikutnya ada inside bar dengan false break ya. Inside bar dengan false break dengan breakout yang gagal. Mencoba melawan tetapi gagal ya. Inside bar. Inside bar dengan breakout yang gagal. Mungkin ini jarang yang ini, cuma ini valid kalau ketemu. Nah, ini harusnya kan berada di dalamnya. Yang pertama ini sudah besar ya, sudah menjadi kemarin namanya shooting star, sudah menjadi petunjuk di sana. Jadi petunjuk bahwa di posisi puncak namanya apa namanya ini shooting star muncul atau sumbunya panjang, bodinya kecil. Nah, kita coba cari yang inside bar yang dengan breakout yang gagal. Nah, ini kalau muncul biasanya valid sekali, kuat sekali. Ya, mencoba untuk breakout kembali tetapi gagal. Ya, mungkin sekarang tidak menemukan, nanti di lain waktu akan saya tunjukkan karena jarang juga yang cuma validnya luar biasa. Kalau kita melihat gambarnya tadi, contohnya seperti ini. Dengan mencoba untuk kembali menekan tapi gagal.